Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam bi syari'ati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'il kiram, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, ustaz ustazah yang hadir di sini tempat aparatur pemerintahan. Alhamdulillah kita kedatangan tamu agung, yakni Bupati ya, Ibu Hajah Paramita Hapunten Sim Adi Jalmi Loweng Wong Sundama tenyaho administrasi Bu Hapunten. Jadi gelar-gelar sok paham gitu. Disi kurang sopan Hapunten. Oke, sebenarnya ibu-ibu sebenarnya mak tadi mah izin tadi mah nila anu enak padang mak ayeuna kudu urang bos kieu gitu. Pokoknya bismillah baik. Beserta Pujanggana, Bapak Suamina, juga beserta staf-staf dari yang paling atas sampai yang ke bawah. Sekali lagi hapunten tidak bisa ngerti pemprov nanten ya kok. Hapunten bisa dibalik. Terangna Bapak Dewan Sudono, Bapak DPR anggota kabupaten kita terang, Ibu Kepala Desa terang. Nulur mah desa serta paham hapunten. Pokoknya kusim hati anu diberhormat para sepuh, ini sepuh cetak sedesa Cintawangi anu hadir di sini tempat, bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri yang tadi diwisuda yang kami banggakan. Marilah kita semua panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini dengan penuh hikmah ya, dengan penuh hikmah. Mudah-mudahan ini semua tergolong amal ibadah kita yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min hadhihi lailah ila yaumin nahdah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita acaranya 3 in 1. Ibu-ibu terang 3 in 1 tuh. Kos gitu Bu. Rakyat tahu ragus gitu. 3 in 1 nyawa tuh. Tahu digoreng. 3 in 1 nyata 3 acara dalam satu acara, 3 kegiatan dalam satu acara. Anu pertama kurang peringatan nuzulul Quran, kedua wisuda santri MDTA Al-Huda, yang ketiga safari Ramadan bersama Bupati Brebes. Nah, alhamdulillah acara di saat ini tahap akhir gitu ya. Ya hapunten Sim Abi pada izin duduk, Bupati izin duduk. Anu supaya enggak kelihatan groginya adalah ini kalau lamaan tukur duduk takut kelihatan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Jadi kita semua ini pantas sekali bersyukur kepada Allah, dan kepadanya kita mencari pertolongan. Alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh Ibu Pati, ya, Ibu Haja Paramita, program-program yang akan diprioritaskan. Sepatutnya memang kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang mengatur semuanya, termasuk hujan saat ini Allah yang mengatur. Tandanya Allah cinta kepada kita. Ada yang bilang hujan itu adalah rahmah. Mudah-mudahan kita semua ini dalam rahmah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama, peringatan nuzulul Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Al-Quran ini adalah sumber dari segala ilmu. Sedangkan manusia bila tak mempunyai ilmu, bagaikan berenang di lautan atau berlayar di lautan tanpa arah, bingung tujuan mau kemana. Maka sepantasnya kita sebagai umat muslim harus mendalami apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian bahasanya Indonesia apa Sunda apa Jawa ya? Adik asalnya saking Jawa, saking Kebumen gitu. Jadi ngomong Jawa biasa ke, ngomong Sunda saali-saali. Nanti si bupati nanti paham. Berarti bahasa Indonesia bagiannya. Kami mau sedikit menukil ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya wallahu a'lam bimurad, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya ayat ini adalah kunci resep bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Artosna kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 poin. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, kamu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sering kita ketahui makna takwa itu apa. Makna takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, untuk bertakwa ta'acan. Ibu-ibu terus takwa ta'acan. Lamun kurang capek di sawah, tiba-tiba tong-tong-tong adzan lohor, urang sok terus pagawean tak eureun salat lohor. Ayo ngomong kagok cenah. Kagok cenah. Kagok gitu ya. Tenang baik tenang. Pokoknya ke pulang sampai ke imam urang jalan dan sholat lohor. Dan kadang-kala ada gitu. Jadi perintah umat Islam sehari semalam sholatnya 5 waktu. Ayo lebih balik 5 hari sekali urang sholat. Jadi kerpoe Jumat baik gitu. Ayo lebih parah ke sholatnya nungguan hari raya Idul Fitri. Subhanallah. Tapi tidak masalah, artinya tidak masalah, maka orang kita semua belajar. Ya, hidup itu adalah pelajaran. Kita belajar terus menerus. Yang tadinya sholat hanya Idul Fitri, mulailah tambah sholatnya Jumatan gitu. Jumatan terus sholat 5 waktu. Tadinya di imam, akhirnya mulai berjamaah. Akhirnya terus-terusan
wayahna sholat orang sholat, wayahna puasa kita puasa, ya wayahna zakat kita zakat. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya syariat Islam itu bukan untuk memberatkan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Bila mana ada umat melanggar hukum, melanggar syariat, nanti di dunia akan merasa susah, lebih-lebih di akhirat nanti. Contohnya kenapa Islam melarang umatnya mencuri? Ya kalau ketahuan dihajar massa bisa jadi, jelek-jeleknya masuk penjara kan gitu. Di dunia mungkin di dunia bisa lolos, tidak ketahuan kenyolongan, tapi di akhirat Allah Maha tahu. Berarti kalau kita kepengen bahagia dunia akhirat, satu, kita jalankan agama atau syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wabtahu ilaihil wasilah. Kita harus mencari perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini terus dikulsukan kemarin di Musola At-Taqwa, tapi tidak masalah, supaya semuanya. Jadi ada satu cerita Nabi Ibrahim itu kehausan di arah-arah, ternyata arah bawah padang Sahara itu. Jadi ada di arah teh kos itu, daun, cai, arah-arah. Nabi Ibrahim kehausan, jalan ketemu pemuda pengembala embek. Nabi Ibrahim minta air ke ini pemuda pengembala. Pemuda, saya minta air minum. Terkenal, ya pemuda terkenal karena Nabi Ibrahim. Langsung, kalau jenengan minta air, ayo ikut saya. Dibawa ke pinggir mungkal gede. Ya kong jawab nyawa mungkal tante. Batu gede. Nah, sebelum pemuda mentotok ia batu, tawasul. Ya Allah, saya minta air. Tawasul kepada Nabi Ibrahim. Tok keluar air. Nabi Ibrahim tanya, pemuda, emangnya kamu kenal sama Ibrahim? Kalau kenal, saya kenal. Tapi kalau tahu, saya belum pernah bertemu. Tuh, jangan baca pernah patimu. Kenal ajaran Nabi Ibrahim, tawasul ke Gusti Allah, diberi cai. Kalau orang punya umat yang dipimpin oleh pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah, orang berarti kudu lebih giat tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan pangkat derajatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan saya nambah barokah, nambah istri. Ayo di tukang istri carikan. Jadi kita butuh benar-benar tawasul, mencari perangkat supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana kita kenal Kanjeng Nabi Muhammad? Bagaimana kita kenal dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad tadi? Kita bareng dengan wisuda Madrasah Al-Huda. Jadi kenapa wisuda yang pada umumnya ditaruh di bulan Syaban kemarin? Saya sebenarnya Bu, kalau saya kepala madrasah di Wetan gitu. Jadi saya merasa prihatin nyawa enggak? Nah, nyawa. Jadi merasa miris bahwasanya generasi di kita, di Cetak khususnya, itu ada anak-anak yang tidak mengaji. Tadinya tak kira ngajinya di Wetan, tak cek nek di Almanar, ternyata tidak ngaji. Tak cek nek Taman Sari, ternyata tidak ngaji. Maka saya kumpulkan dengan peringatan Nuzulul Quran, tujuannya ayo
bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putrina incu na anu teu ajar ngaji mangga daftarkeun ngaji. Jadi aya bahasa salah kaheman dicetak lamun incuna cicing di imah menang terewet teng ngaji ge tenang naon. Ya Allah, kasihan masa depan anak cucu kita itu masih sangat panjang ya. Jadi monggo daftarkan di Al-Huda, daftarkan di Al-Manar, daftarkan di Hidayah Sufyan Damansari, insya Allah. Karena benteng pertama, kalau benteng terakhir pesantren ya, benteng terakhir itu pesantren. Pertamanya sebelum kenal pesantren, anak-anak itu kenal ke madrasah. Jadi Sim Abi jadi mengingat salah satu dawuh dari Imam Qurtubi. Insya Allah cocok bu, apunten ya. Terbade panjang lebar karena Abi terang bapak-bapak itu seneng anu lebar-lebar, seneng tuh lamun kelebaran. Tererek panjang-panjang, dah terang ibu-ibu lamun kepanjangan pasti cuma enggak sekolah gitu baik. Dawuhna Imam Qurtubi, kullu baldatin, setiap daerah baik itu dukuh, desa, kecamatan sampai kabupaten, yakunu fiha arba'atun, kalau di dalamnya ada perkara empat perkara ya, wa ahluha maksumuna 'anil bala, maka nanti penduduknya akan dijauhkan, akan direksa dari yang namanya bala atau bencana. Satu, imamun adilun, pemimpin-pemimpin yang kita mulai dari RT sampai RW sampai bupati sampai DPD ngadilun, berlaku adil, la yadlim, tidak berbuat dolim. Kita tahu saat ini bupati datang di kegiatan safari Ramadan, itu adalah tandanya bupati kita peduli dengan kemajuan agama. Tepuk tangan. Bapak DPR kita peduli dengan agama, ibu kepala desa peduli dengan agama. Jadi insya Allah satu poin di Brebes sudah ada. Yang kedua adalah alimun, seorang alim ala sabilil huda, yang terus bekerja atau menjalankan kesehariannya dengan petunjuk hidayah. Karena ya dan banyak sekali orang-orang alim yang saat ini bisa diputik-putik, haram jadi halal, halal jadi haram. Kalau ada yang seperti itu, alamat satu daerah tersebut akan tertimpa musibah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah wa masayyihu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang tuanya yang jenengan-jenengan kabeh untuk sepuh selalu nongkon memerintah kepada generasinya untuk selalu berbuat ma'ruf kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi jenengan-jenengan yang poin saya naya kumaha ka incu ka anak nyuruhan nak sholat nak ngaji tante wa yuhadiduna an ta'allumil Quran, dan menyemangati anak-anaknya untuk belajar Al-Quran, belajar ilmu. Alhamdulillah bu, dicetak ada pengawasan arana ngopi. Jadi ngopi fleksibel, ngobrol perihal iman Islam. Setelah pemateri bawakan materi, saya mau bertanya, Pak Ustadz, hapunten ya, keur kami nguburkeun mayat terus erek adzan kan ayo apa katok soal soalnya saduren tumur cenah mengajar kuduna sopan kumaha eta solusina. Ku abdi jawab, kalau kepengen menutupi lutut maka soalnya ditarikkanlah. Dan cenah kudu katutupan tuurna
Untuk maksudnya itulah yang ada di majelis ngopi. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya majelis ngopi nanti jamaahnya semakin banyak, semakin meningkat, membawa kemanfaatan keberkahan untuk kita. Kita khususnya umumnya Sidawami, umumnya Baldatul Muslim, negaranya orang Muslim. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir adalah paling berat, ya, karena wanisa uhum maskuratun. Kalau kepingin daerahnya aman dari bilahi bencana, maka perempuannya harus menutup aurat. Erek mandi kaji gunung, sok make handuk mungun aja nama ulah, dipakai bajuna kakaran di Cigunung dikepas gitu maksudnya, ya semoga di Masya Allah Pak, kami mertamu pinggir rumah dekat cai gitu kan, pakai pensil sama sarung, ayo ibu ke sungai, makanya harus baik. Ya Allah, ini kalau dilihat rezeki apa kan bingung kurang. Ini semangat ibu, mudah-mudahan dengan menutupi aurat daerah kita bisa aman dari bencana. Itu 3. Yang terakhir, supaya rasa kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat adalah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita harus berjuang, memperjuangkan, memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya berjuang dengan hartanya, yang kurang ya berjuang dengan pemikiran, dengan tenaga, semuanya. Nggak mah punghar, sodako henteu, ayah pengawasan bosnya cicing baik di imah, ayah begitu ente, meni, ente, tah, segitu mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan maunah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hapunten, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Hapunten sekali lagi, semua kesalahan kehilafan itu adalah murni dari kebodohan diri kami pribadi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada kemanfaatan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan umur panjang yang barokah, memberikan kesehatan zahir batin yang barokah, memberikan rezeki yang melimpah, yang mudah mencarinya, halalan thayyiban yang barokah, diberikan putra putri yang solih-solihah, dijadikan ahli ilmu, ahli ibadah, ahli istiqomah, dan pada saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا الله يا رب العالمين. آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا الله يا رب العالمين. آمين يا Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. ربنا الذي قلوبنا وعد آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا الله.
اللهم اجعل وأهلنا بنا بمتكات سسنا ومين من أهل العلم والخير ولا تجعل بينهم نار الشر واليأس ربنا يسر ولا تعسر علينا إنك على كل شيء قدير علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا واهدنا لنا بالخير أجمعين يا الله يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب دعانا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. آخر قولي هذا وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.